ていうか、俺と別れる気かよ、先生。そういうつもりじゃなかったんだが。分かってるけど。千役取れても無罪は一人だけどね。帰りの船で奪い合おうぜ。状況が混迷した今この時こそが最大にして最後の好機。Yap, gue kabut kali ini gue bakal bahas kembali alur cerita atau spoiler manga Jigokuraku season yang kedua. Ya, kali ini gue bakal bahas adaptasi manga akhir chapter 64 sampai chapter 70, yaitu pertarungan Gabimaru dan Yusuriha melawan Ran. Jika kalian keberatan, kalian bisa skip, ataupun kalian penasaran, yuk kita mulai alur ceritanya. Nah, saat Gabimaru mulai melancarkan serangannya kembali, di sisi lain Ran juga bersiap untuk menahan serangan Gabimaru. Karena Ran berpikir, dengan armor yang melindungi tubuhnya, Gabimaru tidak akan bisa melukai tubuh Ran. Nah, karena Gabimaru sudah menganalisa aliran Tao dari perlawanan sebelumnya, Gabimaru pun berhasil menghantam Boge mentah di bagian wajah Ran. Lalu kemudian Gabimaru pun menjelaskan cara Gabimaru mengcounter Tao milik Tencent. Ya, menurut Gabimaru, Tao mirip seperti aliran arus yang mengelilingi tubuh seseorang. Nah, semakin besar arus dan kecepatan arus tersebut, maka dapat dipastikan orang tersebut sangat kuat. Dan apalagi orang yang mereka hadapi saat ini adalah Lord Tencent, yang mayoritas memiliki Tao yang sangat besar. Ya, meskipun Tao para Tencent adalah yang terkuat, namun Gabimaru menjelaskan bahwa ada beberapa cara untuk mengcounter Tao milik mereka. Salah satunya yaitu memanfaatkan Tao milik para Tencent itu sendiri untuk mengalahkan mereka. Dan latihan tersebut sempat mereka lakukan sebelum Gabimaru dan yang lain menyusup ke markas para Tencent. Ya, selain memanfaatkan Tao para Tencent, mereka juga melatih cara mengendalikan atau mengurangi penggunaan Tao mereka sendiri supaya nggak boros. Yang intinya, semua latihan yang sempat mereka lakukan diterapkan dalam pertarungan ini. Dan menurut Gabimaru, orang yang mengajari mereka cara menggabungkan semua latihan tersebut adalah Sagiri. Ya, semua serangan yang dilancarkan Gabimaru berhasil ngebikin Ran babak belur. Nah, melihat kejadian itu, Ran sempat mengapresiasi rencana Gabimaru. Dan menurut Ran, setelah mengamati gaya bertarung Gabimaru, Ran berpikir bahwa ini baru pertama kali Gabimaru mempelajari sebuah Tao. Namun setelah melihat kejeniusan Gabimaru dalam mengcounter semua jenis Tao, Ran merasa bahwa Gabimaru adalah manusia paling berbakat yang pernah dia lawan. Tapi meskipun begitu, bakat yang dimiliki Gabimaru masih belum cukup untuk mengalahkan mereka para Tencent. Nah, mendengar ocehan Lord Tencent, Gabimaru pun membantah bahwa apa yang diperlihatkan Gabimaru tersebut itu bukanlah sebuah bakat, melainkan keputusasaan atau cara terakhir mereka untuk melawan para Tencent. Dan hasil itu didapat dari usaha dan pengorbanan manusia untuk menghabisi mereka. Ya, Gabimaru terlihat jengkel saat Ran meremehkan kemampuan mereka sebagai manusia. Namun di saat yang sama, jeratan di kaki Mei pun akhirnya terlepas. Dan kemudian, Sagiri dan Mei pun bergegas mencari eliksir keabadian di lab milik Rien. Ya, meskipun Ran sempat mencegat mereka berdua, tapi Gabimaru pun berhasil menghadang Lord Tencent. Ya, karena nggak mau dikibulin yang kedua kalinya, Ran pun mulai menekan Tao miliknya sendiri supaya Gabimaru nggak bisa memanfaatkan Tao milik Ran. Namun rencana Ran pun sudah diketahui oleh Yusuriha, dan kemudian Yusuriha pun berhasil melukai tubuh Lord Tencent dengan cambuk miliknya. Nah, dengan kejadian itu, Ran merasa takjub dengan kombinasi mereka. Dan menurut Ran, orang kayak mereka bisa saja mencapai kemampuan Tao yang lebih tinggi. Namun saat Yusuriha kembali mulai menyerang, singkat cerita, Lord Tencent pun berubah wujud jadi Kishikai, yaitu wujud asli Lord Tencent. Yang berarti Ran mulai serius dalam pertarungan tersebut. Sedangkan di sisi lain, Rien mulai bersiap melakukan ritual suci Just Consumption, yaitu proses pemusnahan manusia untuk pembuatan eliksir. Namun sebelum ritual suci dilaksanakan, Rien sebelumnya pernah ngomong bahwa untuk melaksanakan ritual Just Consumption, Rien membutuhkan nama calon korbannya dalam ritual tersebut. Nah, pada saat itu, Chobe pun membocorkan nama-nama yang akan menyerang markas mereka. Namun dengan syarat, Chobe meminta agar Toma adiknya bisa diselamatkan. Dan selain itu, Chobe ingin ikut serta dalam pertarungan tersebut. Ya, Chobe ingin membujuk adiknya supaya bergabung dengan mereka.
Nah, singkat cerita, setelah mereka berdua sepakat, Chobe pun memberitahu semua nama-nama yang akan datang merebut eliksir mereka. Dan sejak saat itulah, Rian pun menulis nama-nama calon korbannya dalam sebuah kertas jimat. Iya, dengan jimat tersebut, Rian bisa mengetahui kondisi calon-calon korbannya saat bertarung dengan para Tencent. Nah, selain bisa mengetahui kondisi seseorang, Rian juga bisa mengetahui atribut Tao atau kemampuan calon korbannya. Seperti halnya Xion dan Nurugai. Yang dimana, menurut Rian, atribut kayu milik Xion tidak akan bisa menghalangi atribut air milik Sujen, kecuali atribut air milik Nurugai yang sama seperti Sujen. Namun meskipun Sujen diunggulkan dalam pertarungan tersebut, Rian merasakan ada amarah yang meluap dalam pertarungan itu. Ya, mereka mempercayai bahwa amarah bisa merubah Tao seseorang. Sedangkan di sisi lain, Ran mulai serius dalam pertarungan itu. Ya, Ran sudah masuk ke dalam mode Kishikai atau bentuk utama Lord Tencent. Dan menurut Rian, mode tersebut memang sepantasnya digunakan untuk menghadapi Gabimaru dan Yusuriha. Karena ini menandakan Tao milik mereka berdua sangat berkualitas untuk dijadikan bahan eliksir. Nah, gak lama setelah itu, Rian pun berhasil membuat eliksir keabadian. Dan menurut Rian, setelah mereka berhasil memanen Tao yang lain, Rian dan Master Besar akan menyeberangi lautan menuju pulau utama malam ini juga. Sedangkan di sisi lain, Chobe pun akhirnya dipertemukan Toma, yang dimana dalam kelompok tersebut mereka berada di tempat suci Bojujutsu milik Jupa dan Taofa. Ya, Rian mewaspadai kelompok tersebut karena salah satu dari mereka memiliki atribut yang sama dengan Taofa, yaitu atribut logam. Namun meskipun begitu, Rian masih percaya diri dengan kemampuan Jupa dan Taofa. Sedangkan di sisi lain, tim Sugen mulai beranjak menuju Horai, karena sebelumnya mereka telah mendapat informasi dari makhluk yang bernama Doshi bahwa markas utama mereka berada di wilayah Horai. Dan menurut Sugen, kemungkinan tim mereka akan sampai dalam 2 jam atau sekitar 30 km kalau mereka menggunakan Pluit Gunung, yaitu sebuah alat pemanggil makhluk yang bernama Doshi. Ya, alat tersebut didapat oleh Sugen saat menginterogasi pemimpin dari makhluk tersebut. Nah, singkat cerita, ketika dalam perjalanan, salah satu shinobi pun datang dan memperlihatkan aksesoris milik Denji dan Tenza. Ya, menurut salah satu dari shinobi, mereka berdua telah dibunuh oleh para kriminal. Mendengar hal itu, kesedihan dan amarah pun sempat dirasakan oleh para Asaemon. Dan Sugen pun mengatakan bahwa mereka harus segera pergi ke Horai untuk mencari rekan-rekan mereka dan menghabisi para petapa atau para kriminal yang ada di sana. Nah, sebelum para Asaemon meninggalkan tempat tersebut, salah satu shinobi pun menunjukkan lubang besar yang sempat mereka bicarakan. Ya, sarang itu adalah sarang dari makhluk yang bernama Doshi. Nah, sambil meniup fluid gunung, Kiyomaru pun sempat penasaran dengan fluid yang ditiup oleh Sugen. Dan jika pun menanggapi bahwa fluid tersebut adalah fluid gunung untuk memanggil makhluk-makhluk yang bernama Doshi itu. Lalu kemudian, singkat cerita, para Asaemon pun menunggangi makhluk itu dan bergegas menuju Horai. Shin kemudian beralih ke pertarungan Gabimaru dan Yusuriha melawan Ran. Nah, sambil melakukan kombinasi serangan, Gabimaru sempat mengingat omongan Yusuriha sebelumnya bahwa Gabimaru tidak akan bisa menghabisi Lord Tencent jika Gabimaru tidak mengincar Opula atau tanden milik Lord Tencent yang ada di bagian perut mereka. Namun dalam kondisi sesungguhnya, Gabimaru pun mulai mencari celah untuk mengalahkan Ran. Ya, Gabimaru berusaha keras untuk menghindar dari setiap serangan yang diarahkan pada Gabimaru. Namun dengan bentuk Kishikai yang sempurna, Gabimaru dan Yusuriha kewalahan untuk menghindar dari setiap pukulan Lord Tencent. Ya, itu dikarenakan dalam bentuk Kishikai, Ran masih bisa mengendalikan ingatannya sehingga Ran bisa menggunakan strategi atau teknik bertarung. Nah, dalam kondisi terluka akibat serangan Ran, Yusuriha merasa bahwa kekuatan Ran sungguh tidak masuk akal. Sedangkan di sisi lain, Mei dan Sagiri mulai bergerak menuju lab milik Rian. Dan Sagiri meyakinkan Mei bahwa Gabimaru tidak akan terluka karena Gabimaru sudah melewati tahap kedua. Sedangkan di sisi lain, Gabimaru masih berusaha menekan Tao miliknya, meskipun Gabimaru dihajar habis-habisan oleh Ran. Namun dalam kondisi itu, Ran berusaha untuk tidak membunuh Gabimaru. Nah, melihat kejadian itu, Yusuriha sempat mengingat omongan Gabimaru bahwa jika mereka menggunakan Tao saat terluka parah, energi kehidupan mereka akan habis.
Namun jika keadaan tersebut terjadi dalam pertarungan mereka, Gabimaru akan berusaha untuk melindungi Yuzuriha. Nah, singkat cerita, setelah mengingat omongan Gabimaru, Yuzuriha pun langsung menolong Gabimaru dan berusaha meninggalkan tempat tersebut. Padahal sebelumnya Yuzuriha pernah ngomong bahwa Yuzuriha nggak bakal mengorbankan dirinya sendiri demi orang lain. Namun dalam kondisi berlari, mereka berdua pun terkejar oleh Ran, dan kemudian Ran pun melancarkan serangannya. Iya, meskipun Gabimaru sempat menangkis serangan tersebut, tapi Ran berhasil mengenai bagian tubuh Gabimaru dengan serangan yang cukup fatal. Iya, Ran berniat untuk menghabisi Gabimaru. Namun sesaat Gabimaru hampir hilang kesadaran, Gabimaru pun sempat memikirkan omongannya sendiri bahwa nyawanya adalah prioritas utama dan dirinya gak ada niatan untuk mati secepat itu. Dan menurut Gabimaru, tujuan utamanya adalah selamat dan pulang ke kampung halaman bertemu dengan istrinya. Namun saat Gabimaru hampir meregang nyawa, Gabimaru pun menyuntikkan sulur bunga milik Mudan ke dalam tubuh Gabimaru. Ya, Gabimaru mencoba mengorbankan dirinya agar Gabimaru bisa mengalahkan Lord Tenzin. Sedangkan di tempat lain, Sagiri mulai bertanya pada Mei bahwa apakah Mei tahu apa yang dimaksud dengan tahap kedua. Dan Mei pun sudah menjelaskan sebelumnya bahwa tahap kedua bisa terjadi saat manusia dan bunga bersatu, yang disebut juga sebagai proses arborifikasi atau berubahnya manusia jadi pohon. Namun untuk mendapatkan kekuatan bunga atau kekuatan yang sama dengan para Tenzin, menurut Mei, Tao manusia dan Tao bunga haruslah seimbang. Ya, jika Tao bunga lebih mendominasi dari Tao milik manusia, maka orang tersebut akan menjadi bunga. Dan justru sebaliknya, jika Tao manusia bisa lebih mendominasi dari Tao bunga, maka orang tersebut akan mendapat kekuatan bunga, meskipun hanya sedikit. Dan itu terjadi pada Chobe saat bertarung dengan Jupa dan Taofa. Dan menurut Mei, kasus yang terjadi pada Chobe merupakan sebuah kejadian yang gak disengaja atau sebuah kebetulan. Nah, pada saat itu Gabimaru ingin memastikan apakah dirinya bisa menguasai kemampuan atau regenerasi bunga seperti Chobe dengan menggunakan sulur milik Mudan, yang dimana sulur tersebut bisa memicu berubahnya tubuh manusia jadi pohon. Namun pada saat itu Mei pun sempat melarang Gabimaru. Dan menurut Mei, sedikit goresan saja dapat merubah tubuh Gabimaru menjadi sebuah bunga. Dan apalagi tubuh Gabimaru tidak akan bisa beregenerasi jika musuh menghalangi Tao Gabimaru. Namun di sisi lain, Gabimaru sempat bertanya-tanya, jika hal demikian, kenapa Chobe bisa bergenerasi saat melawan dirinya? Padahal yang Gabimaru tahu, Chobe punya atribut logam yang dimana atribut logam bisa dilemahkan oleh atribut api milik Gabimaru. Sambil menanyakan itu pada Mei. Dan Mei pun menjelaskan secara terperinci buat Gabimaru bahwa saat berhadapan dengan musuh, mereka yang memiliki kemampuan Tenzin akan fokus untuk meregenerasi tubuh mereka dengan Tao yang mereka miliki, sama seperti yang dilakukan Chobe. Ya, menurut Mei, Chobe bisa melewati tahap tersebut karena Chobe memiliki keinginan yang kuat untuk tetap hidup. Ya, Mei merasa bahwa tubuh Chobe itu spesial. Nah, setelah mengingat ucapan Mei, Gabimaru pun mulai menyimpulkan bahwa alasan kenapa Chobe bisa melewati tahap kematian karena orang tersebut memiliki keinginan yang kuat untuk melindungi seseorang yang berharga. Dan hal tersebut sama persis yang dirasakan oleh Gabimaru. Nah, di tempat lain Sagiri merasa bahwa Gabimaru pasti akan ngelakuin apapun untuk dirinya bisa pulang. Meskipun hal tersebut akan memperpendek jarak antara Gabimaru dan istrinya. Sedangkan di tempat lain, Gabimaru mulai bertarung habis-habisan dengan Ran. Dan menurut Gabimaru, sebelum dirinya diambil alih oleh Tao bunga, Gabimaru akan berusaha untuk mengincar tanden atau opula milik Ran. Sedangkan di sisi lain, Sagiri dan Mei pun akhirnya sampai ke tempat rentan, yaitu laboratorium milik Rien. Dan Sagiri mengatakan setelah mengambil eliksir keabadian, Sagiri dan Mei akan kembali untuk membantu Gabimaru dan Yuzuriha. Sedangkan di tempat lain, Gabimaru dan Lord Tenzin mulai mencapai batas mereka. Dan menurut Gabimaru, selain dirinya, pergerakan Lord Tenzin juga semakin melemah, sampai-sampai pergerakan Lord Tenzin pun sudah bisa dia baca. Sambil melihat Gabimaru, Yuzuriha seolah-olah nggak percaya bahwa bisa-bisanya Gabimaru mengorbankan tubuh manusianya demi seseorang yang belum jelas keberadaannya. Dan menurut Yuzuriha, tindakan Gabimaru sudah berada di atas kebodohan. Nah, sambil menatap balik Yuzuriha, Gabimaru pun mulai memberi nasihat atau motivasi pada Yuzuriha agar Yuzuriha bisa bersemangat lagi dan membantu Gabimaru mengalahkan Lord Tenzin.
Nah, setelah mereka berdua bersemangat lagi, Gabimaru dan Yusuriha pun bersiap untuk bertarung kembali dengan Lord Tencent. Namun sebelum mereka bertarung kembali, Gabimaru pun ngomong ke Yusuriha bahwa meskipun Gabimaru bisa meregenerasi dan meningkatkan kekuatannya, tapi atribut api milik Gabimaru tidak akan bisa mengalahkan atribut air milik Ran. Namun di sisi lain, Yusuriha pun menanggapi bahwa meskipun atribut tanah bisa mengalahkan atribut air, tapi menurut Yusuriha, tingkatan kekuatan mereka sangat berbeda jauh. Terlebih lagi dalam wujud Kishikai, Ran masih bisa mengendalikan pikirannya. Ya, Yusuriha masih terlihat ragu-ragu apakah mereka bisa mengalahkan Lord Tencent dengan kombinasi yang mereka lakukan. Namun Gabimaru pun membalas bahwa alasan inilah mereka berdua bertarung. Ya, dalam kondisi itu, Gabimaru dan Yusuriha tidak punya pilihan lain selain bertarung habis-habisan, meskipun nyawa mereka jadi taruhan. Dan semua itu dilakukan agar Gabimaru bisa bertemu kembali dengan istrinya. Nah, setelah ngomong kayak gitu, singkat cerita, pertarungan pun kembali berlanjut. Dalam pertarungan itu, Gabimaru dan Yusuriha mulai melancarkan serangan mereka secara bergantian. Sedangkan di sisi lain, Gabimaru mulai mengeluarkan potensi atau jutsu yang belum dikeluarkan sebelumnya. Sedangkan Yusuriha menggunakan tali lendirnya untuk mengikat atau menjatuhkan Lord Tencent. Namun semua serangan tersebut masih bisa dimentahkan oleh Ran. Dan Ran mengatakan bahwa kombinasi serangan yang dilancarkan oleh mereka berdua masih nggak ada apa-apanya. Namun puncak amarah Lord Tencent pun akhirnya memuncak saat Gabimaru mulai memprovokasi Lord Tencent. Ya, hal itu dilakukan karena Gabimaru ingin melihat semua potensi yang dimiliki oleh Lord Tencent, sambil menentukan timing untuk serangan selanjutnya. Namun benar saja, saat Lord Tencent mengeluarkan semua kemampuannya, Gabimaru dan Yusuriha pun langsung menyerang Lord Tencent dengan jutsu yang mereka miliki. Karena sebelum mereka menyusup ke dalam Horai, Mei memberitahu mereka bahwa saat Lord Tencent berubah ke bentuk Kishikai, kekuatan mereka akan semakin melemah. Dan hal tersebut disebabkan karena setelah Lord Tencent berubah ke bentuk utama, energi Lord Tencent akan semakin terkuras. Dan Mei menjelaskan bahwa batas energi Lord Tencent cuma bisa bertahan setengah koku atau setengah jam saat Lord Tencent dalam mode Kishikai. Dan saat itu terjadi, Gabimaru diharuskan untuk bertahan dalam jangka waktu tersebut. Dan menurut Mei, jika mode Kishikai hancur, energi Lord Tencent akan menghilang. Ya, saat itu terjadi, mereka bisa menghabisi Lord Tencent dengan kekuatan mereka. Nah, singkat cerita, setelah Gabimaru dan Yusuriha berhasil memojokkan Ran, Gabimaru dan Yusuriha pun kembali menyerang Ran dengan wujud manusianya. Karena mereka berdua tahu energi Tao milik Ran sudah mencapai batas. Nah, untuk mencegah Ran bisa pulih kembali, Gabimaru berusaha untuk mencegah hal tersebut. Karena yang kita tahu, untuk memulihkan energi kehidupan dari para Tencent, mereka perlu mengubah jenis kelamin mereka dengan mengandalkan perputaran yin dan yang. Dan jika hal itu sampai terjadi, energi mereka akan pulih kembali. Dan untuk mencegah hal tersebut, Gabimaru pun berusaha untuk memberi sedikit perlawanan supaya Yusuriha bisa mengincar tanden milik Lord Tencent. Namun dalam kondisi tersebut, Yusuriha sudah mencapai batas energinya. Ya, jika Yusuriha memaksakan diri untuk tetap bertarung, Yusuriha dipastikan bakal mokat. Namun untuk memastikan kemenangan mereka, Yusuriha pun mempertaruhkan segalanya untuk menyelesaikan pertarungan tersebut. Dan menurut Yusuriha, jika Lord Tencent masih hidup, Yusuriha bakal stres sampai mati. Dan kemudian, singkat cerita, Yusuriha pun berhasil menghancurkan tanden milik Ran sebelum Ran memulihkan energinya. Dan kemudian mereka pun berhasil mengalahkan Ran. Namun setelah pertempuran tersebut selesai, Gabimaru berniat untuk menyusul Sagiri dan Mei. Tapi sebelum mereka pergi, mereka berdua sempat ngobrol-ngobrol dan bercandaan. Dan Yusuriha menyarankan Gabimaru untuk beristirahat sejenak karena energi mereka sudah habis. Namun Gabimaru menolak dan mengatakan bahwa mereka berdua nggak ada waktu untuk bersantai. Nah, dalam obrolan mereka, Yusuriha sempat menggoda Gabimaru saat Gabimaru menanyakan keadaan Yusuriha. Dan menurut Yusuriha, dirinya baik-baik aja sambil menyuruh Gabimaru untuk pergi duluan. Nah, setelah Gabimaru pergi, Yusuriha pun mulai mengobati luka di bagian perutnya. Namun dengan kondisi yang sudah semakin melemah, Yusuriha pun gak sanggup lagi untuk bertahan dari kondisi yang kritis.
Nah, segini dulu untuk alur cerita atau spoiler manga dari Jigokuraku season yang kedua, yaitu pertarungan Gabimaru dan Yusuriha melawan Ran. So itu aja, sampai jumpa, ja matane.